Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Bung Aiman 13 channel inspiratif, edukatif, tentunya selalu produktif yang menampilkan beragam tutorial yang dijelaskan secara singkat dan jelas. Ya, kali ini kita akan belajar cara mengoperasikan pivot table. Oke, tidak usah lama-lama dan basa-basi karena nanti akan menjadi basi. Langsung saja kita ke TKP. Oke teman-teman, di sini sudah ada contoh banyaknya suatu data penjualan. Tidak mungkin kita harus menghitung satu persatu untuk mengetahui jumlah total laporan pendapatan. Maka disinilah kegunaan fungsi pivot table pada program Excel, meringkas data, menghitung total, atau memberikan nilai rata-rata dari suatu data yang disimpan dalam suatu table. Oke, langsung saja kita menjalankan fungsi pivot table-nya. Oke, pertama-tama perhatikan ya teman-teman ya. Ini kita blok. Ini sampai sini. Ini data table laporan penjualan selama 4 hari ya. Contoh. Lalu kita blok nih ya. Setelah itu tekan insert. Lalu di sini ada pivot table. Nah, kita pilih pivot table. Nah, di sini akan muncul jendela create pivot table. Nah, di sini sudah ada secara otomatis sel yang terblok. Lalu di sini berikutnya kita ada perintah. Kalau new worksheet itu istilah kata kita memberikan membuat pivot table baru. Nah, kalau yang existing worksheet ini kegunaannya kita membuat pivot table data yang sudah ada. Oke, karena kita data sudah ada, saya menggunakan pivot table existing worksheet. Oke, tekan OK. Di sini nih ya, existing worksheet. Lalu kita pilih sel yang akan kita tampilkan. Lalu kita klik di sini, lalu kita tekan OK. Nah, setelah itu akan muncul gambar seperti ini. Nah, di sini sudah ada pivot table-nya. Di sini ada tanggal, sales, penjualan, produk, daerah, harga jual, HPP, dan laba. Oke, langsung saja saya contohkan. Klik tanggal, table, produk, daerah kita lewatin ya. Nanti kita akan bedakan di daerah. Sales berdasarkan penjualan sales penjualan berdasarkan daerah dan sales penjualan berdasarkan produk. Oke, yang ini kita sales berdasarkan produk. Nah, ini sudah saya blok. Nah, akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini pivot table. Kita klik. Jadi di sini tuh kita semua data yang ada di sini itu akan meringkas. Kita akan mengetahui jumlah sales penjualan. Jadi kita misalkan contohnya kita sort di sini. Misalkan kita ingin mengetahui siapa aja sih yang memesan barang kita. Misalkan kita misalkan di PT Jaya Konstruksi, dia sudah memesan apa aja ya. Nah, di sini dia sudah dari laporan penjualan dari tanggal 1 sampai tanggal 4 itu Jaya Konstruksi itu sudah memesan plastik cor, rompi jaring. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, mudah sekali. Di sini sudah akan tampilan grand total. Di sini plastik cor misalkan dia totalnya sekian dan rompi jaring totalnya sekian, dan di tanggal 4 juga rompi sekian, dan di sini ada grand total juga. Oke. Nah, di sini kunci dari pivot table itu ada di sini ya. Jadi misalkan kita pengen menampilkan ini kan secara row labels ya. Ini ada ini ya. Yang ini row labels dan kolom labels. Dah, ini itu tampilan secara row labels. Jadi jika kita ingin menampilkan secara kolom labels itu mudah saja. Jadi dragsnya ini tinggal kita tarik ya. Misalkan kita pengen produknya kita tampilkan secara kolom labels. Jadi kita tarik di sini, kita drags, lalu kita lepas. Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman ya.
Nah, di sini ada plastik cor, rompi jaring, plastik cor, rompi jaring, plastik cor, rompi jaring. Nah, di sini. Dan di sini ada totalnya. Ini tampilan secara column labels. Karena di sini agak begitu susah ya untuk membacanya. Kalau saya itu lebih suka ke row labels. Jadi saya balikan lagi ke row labels. Nah, jadi semua kuncinya itu ada di sini. Jadi pivot table ini sangat bermanfaat sekali ya untuk kita mengetahui jumlah apa aja yang sudah terbeli. Misalkan kita mau menggabungkan misalkan dari Adikarya misalkan atau PT ANN, kita tekan OK. Nah, dia akan muncul dia belanja apa saja. Jadi tanggal 1 Januari Adikarya Masan kayu kaso sekian, PT ANN pasir sekian. Nah, di sini juga sudah ada grand totalnya. Oke, nah jika kita tekan di sini dia akan hilang. Nah, gimana cara menampilkannya? Tinggal kita di kursor saya lihat. Nah, di sini akan kita tekan di sini. Nah, dia akan muncul jika kita ingin mengatur menjalankan fungsi dari pivot table-nya. Oke, sangat mudah ya teman-teman ya untuk menjalankan pivot table. Ini hanya ilustrasi. Pivot table itu bisa digunakan berbagai jenis data, misalkan laporan data keluar masuk atau data pemesanan barang sesuai kebutuhan kita. Ini hanya sebatas contoh untuk menjalankan pivot table. Karena ini hanya sebatas contoh, saya hanya sedikit laporan. Ini aja saya buat misalkan laporan penjualan 4 hari ya. 4 hari itu jumlahnya sekian banyaknya ya. Tuh. Seandainya ini laporan sebulan, misalkan ini sebulan, pimpinan kita ingin mengetahui data-data penjualan atau data-data siapa aja yang memesan atau semuanya dan sebagainya, itu kita sangat perlu sekali menggunakan fungsi pivot table ini. Oke, sekarang kita ke berikutnya untuk memisahkan ya. Kita ke sales penjualan berdasarkan di daerah ya, misalkan berdasarkan daerah. Oke, kembali ke pivot table. Nah, ini kita ke insert pivot table. Nah, ini sudah terbox yang tadi sudah box lah. Kita sama existing worksheet. Lalu ke sheet berikutnya. Nah, di sini kita tampilkan di sini ya di sampingnya. Oke. Nah, dia akan muncul seperti ini. Lalu kita sales produk daerah, harga APP, harga jual, harga APP dan laba. Oke, nah seperti itu ya. Oke, misalkan kita pengen mengetahui misalkan di sini pengen tahu nih misalkan Adikarya ya. Misalkan Adikarya nah, misalkan kita pengen mengetahui Adikarya dari sini ada sales berdasarkan produk penjualan. Nah, di sini nah kita pengen mengetahui daerah mana aja yang pernah kita kirim nih, misalkan di PT Adikarya ini. Tinggal klik di Adikarya. Nah, tuh. Jadi pivot table itu enak. Jadi jika kita ingin mengetahui dari jumlah suatu data di sini untuk mengecek data, dia tidak akan terganggu di sini ya dengan cara menekan di sini ya di filternya ini. Jadi dia untuk merubah pun misalnya kita klik ini PT Adikarya, PT ANN, PT Cepres, misalkan kita tekan OK. Nah, di sini dia tidak akan berubah. Beda jika kita tidak menggunakan pivot table, hanya menggunakan berdasarkan border secara manual. Walau akan kita delete atau kita itu di sini itu akan berubah. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Dan kita akan menampilkan di sini kita akan menampilkan tabelnya ya. Tabelnya tampilannya biar agak lebih enak dibacanya. Kita klik di sini, lalu ke desain. Nah, di sini kita pilih warna tampilannya di sini. Karena saya sukanya hitam, jadi saya pilih hitam ya. Atau warna biru aja biar lebih terang. Nah, seperti itu ya. Oke.
Oke, biar kita mudah untuk membacanya. Oke, nah seperti itu ya. Jadi jika kita pengen mengetahui apa sih tadi kita balik lagi ya. Misalkan kita pengen mengetahui adikarya, misalkan di tanggal 1 Januari dia mesen apa aja ya. 1 Januari adikarya, kita klik adikarya, oke. Contoh ya. Lalu dia dikirim kemana saja. Klik, nah dia di Daan Mogot, Kuningan, Tanah Abang, Tebet, Wijaya Karya. Nah seperti itu ya, di tanggal 1 Januari bacanya seperti itu. 1 Januari memesan kaso di daerah mana saja. Nah di sini kita enaknya tuh di sini nih untuk mengetahui. Jadi jika kita diminta suatu pimpinan atau perusahaan untuk mengetahui data pendapatan, kita akan bisa memberikan laporan itu secara cepat ya. Jadi tidak butuh waktu sangat lama. Mungkin jika laporan secara manual kita kerjakan mungkin 1 jam atau 2 jam, ini dengan pivot table kita bisa lebih ringkas waktu nih. Dari jumlah data sebanyak ini kita akan lebih ringkas ya. Itulah fungsi dari pivot table, sangat mudah sekali ya teman-teman ya. Oke, itulah fungsi dari pivot table. Mungkin sampai di sini teman-teman sudah sedikit paham. Jika emang teman-teman kurang paham, silakan di kolom komentar. Silakan pertanyaan atau saran, silakan di kolom komentar ya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, satu lagi teman-teman, misalkan kita di sini ya. Nah, di ini semua pengolahan itu di contoh apa? Di sini ya. Kuncinya itu di tabel ini. Misalkan judulnya kita ganti, di sini kan judulnya ini ya, PT Adikarya. Nah misalkan itu kan sales berdasarkan. Nah sekarang kita produknya kita maaf. Nah misalkan kita drag aja ke atas, kita tarik ke atas. Nah oke, tarik ke atas. Nah kayu kaso, nah produknya seperti itu ya. Kayu kaso, siapa sih yang memesan? Nah PT Adikarya. Nah judulnya Embercor, siapa sih? Nah di situ. Misalkan kita pengen mengetahui juga dua pemesan, siapa sih dua pemesan kita. Nah kita pengen tahu, misalkan atasan kita pengen coba kita tanya pengen tahu dua PT, misalkan PT Adikarya dan PT Jaya Konstruksi, saya pengen tahu. Nah tinggal klik PT di filter ini. Nah di sini sudah ada. Lalu dia daerah mana aja sih? Nah tinggal kita di sini kita juga ke klik Adikarya, PT Jaya Konstruksi, maaf. Nah seperti itu. Nah ya, oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi semua pivot table-nya itu ada di feed list ini. Jadi kuncinya ada di pengolahan di sini ya. Jadi teman-teman untuk pengenalan pivot table, jadi seperti ini ya. Kita dari nilai contoh belajar yang dasar, nanti kita akan next selanjutnya saya akan buat video-video untuk pivot table dengan kombinasi yang lain. Oke, nah di sini ada values, itu ada penjumlahan sum of harga, sum of APP. Nih di sini cuma secara otomatis itu semua akan tersum. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan pengenalan dari pivot table. Semoga bermanfaat, berbagi itu indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.